Halo anak-anak kelas 7, berjumpa lagi bersama saya Edo. Seperti biasanya saya mau membuat video tentang pembelajaran untuk kelas 7. Video pertama saya sudah membahas di bagian A, aku citra Allah yang unik. Di bagian kedua adalah tugasku sebagai citra Allah yang unik. Nah, dalam video ini saya bahas tentang bagian B, bagian kedua, yaitu tentang tugasku sebagai citra Allah. Untuk lebih memahami dan ingin mendalaminya, mari kita menyimak dan melihat gambar-gambar berikut. Bagaimana tanggapanmu setelah menyaksikan gambar-gambar tersebut? Kalau saya pribadi, ketika saya melihat gambar tersebut, ada pertanyaan besar yang muncul di dalam hati saya. Pertanyaannya itu adalah, kenapa manusia bisa melakukan seperti itu? Anak-anakku, kita akan lebih memahaminya jika kita bersama-sama membuka kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 30. Di situ sangat jelas digambarkan tugas-tugas kita sebagai citra Allah. Apa saja tugas-tugas kita sebagai citra Allah? Di video sebelumnya atau di materi sebelumnya, saya sudah menjelaskan manusia citra Allah adalah manusia segambar dengan Allah. Manusia serupa dengan Allah. Nah, segambar dan serupa Allah ini bisa dikatakan manusia adalah citra yang unik. Dan keunikan manusia itu pertama mempunyai akal budi dan kedua mempunyai kehendak bebas. Itu di bagian A. Nah, ketika kita mendalami bagian B, tugasku sebagai manusia citra Allah, apa tugas-tugas kita sebagai citra Allah? Mari kita membaca sama-sama kitab suci, kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 30, supaya kita dapat mengetahui tugas-tugas manusia itu apa dan apa kaitannya tugas manusia dengan gambar-gambar yang tadi saya tunjuk. Ada kebakaran, ada pembuangan sampah, ada tambang liar, dan ada berbagai banyak kejadian-kejadian yang membuat manusia itu tidak nyaman dengan keadaan. Mari kita sama-sama membaca kitab suci. Setelah itu,
baru kita dapat memahami apa tugas kita yang sebenarnya. Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 30. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambaran dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya, Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadikan makanan. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anakku, mungkin kita bisa menebaknya apa tugas yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Ketika kita membaca kitab suci di Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 30, ada beberapa poin tugas manusia yang diberikan oleh Allah. Yang pertama, Allah menyuruh kita beranak cucu dan bertambah banyak, seperti pasir di pantai dan bintang di langit. Kedua, Allah memerintahkan kepada kita untuk berkuasa di atas segala ciptaan. Tetapi bukan hanya berkuasa atas kehendaknya kita sendiri, melainkan berkuasa atas kehendak Allah, yakni yang disuruh oleh Allah untuk menjaga dan merawat bumi dan seluruh isinya. Anak-anakku, di bagian video ini yang pertama, saya sudah memberikan gambar-gambar untuk kita dapat melihat bersama tentang kerusakan alam, pembuangan sampah, limbah pabrik, dan lain sebagainya. Itu sangat bertolak belakang dengan perintah Allah kepada manusia
perintah Allah kepada manusia untuk menjaga bumi dan segala isi. Tetapi karena keegoisan manusia membuat segala sesuatu yang di bumi ini hancur, bahkan membuat manusia-manusia lainnya menderita. Gambar-gambar tadi melukiskan kepada kita bahwa faktanya manusia zaman now adalah manusia yang sangat egois, yang lebih mementingkan dirinya dibandingkan dengan orang lain. Contoh saja gambar pertama. Ketika anak-anak kecil sedang mandi di sungai, ada orang juga membuang sampah. Itu mau melukiskan kepada kita bahwa manusia sangat serakah, manusia sangat egois untuk kepentingan dirinya dibandingkan kepentingan orang lain. Untuk itu, dalam pelajaran ini, tugasku sebagai citra Allah, mari anak-anakku, kita membangun ide, gagasan, dan pola pikir yang baik untuk menjaga semua tetangga kita. Kalau di rumah, untuk menjaga teman-teman kita, kalau kita berada di sekolah ataupun di tempat mana, buanglah sampah pada tempatnya. Itu yang pertama. Selain kita diajak untuk tidak membuang sampah sembarangan, dalam pelajaran ini juga mengajak kita untuk tidak ugal-ugalan membawa kendaraan sepeda motor di jalan raya, supaya tidak mengganggu teman-teman atau orang-orang yang di sekitar kita. Khusus untuk para pria atau anak-anak laki-laki yang suka nakal-nakal di jalan. Akhir kata, saya berpesan, semoga kita dapat menjaga perintah Allah, karena kita adalah manusia yang mempunyai akal dan budi, yang dapat berpikir baik. Anak-anakku, cukup sampai di sini videonya. Mari kita bersama-sama berdoa kepada dunia agar dunia dapat disembuhkan oleh penyakit corona ini, supaya kita dapat berjumpa kembali seperti sedia kala. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita, melindungi kita dari segala wabah penyakit, dan selalu percaya kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Salve.